Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal bahas XRP ya teman-teman. Jadi gue bakal info update mengenai XRP untuk video kali ini. Jadi video kali ini lumayan padat ya infonya ya. Semoga kalian bisa enjoy untuk menikmati info untuk XRP. Dan gue bakal bahas sedikit untuk harganya nanti teman-teman. Dan kenapa XRP ini adalah istilahnya kuat gitu dari goncangan Bitcoin. Nah nanti juga gue bakal jelasin, oke teman-teman. Oke guys, jadi yang pertama berita dari XRP ya, dia udah mengalami kenaikan. Itu yang paling dasar dulu teman-teman ya. Mengalami kenaikan yang sempat ambles ke sekitar 20.000, 19.000, tapi udah mengalami kenaikan kembali ya teman-teman. Oke. And then next apa lagi tuh Bang ya? Jadi di sini teman-teman ya, kita mau ngebahas Simpson sedikit nih. Nah, jadi Simpson ini, kartun Simpson ini udah sering banget dikait-kaitkan ya. Kalau misalkan kartun ini tuh memprediksi harga si XRP. Nah, tapi ini adalah salah satu klip teman-teman, cuplikannya gitu ya. Gue bahas di video kali ini. Nah, jadi di sini teman-teman ya, really cool subject of distributed consensus based of cryptocurrency ya. Jadi di sini dia bilang distributed consensus ya. Jadi orang itu kenapa ujung-ujungnya tuh mengait-ngaitkan ya kartun Simpson ini sama XRP, karena si XRP ini sendiri menggunakan yang namanya distributed ledger teman-teman ya. Jadi mengarah ke XRP ya. Orang-orang beranggapan seperti itu. And then next selain ini juga teman-teman ya, yang cukup viral ya teman-teman di awal tahun itu. Nah, ini teman-teman ya, yang cukup viral di awal tahun itu XRP to hit ya teman-teman 589 plus dolar ya by EOY ya teman-teman ya. Jadi ini adalah end of the year ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Jadi gambar ini ya, cuplikan ini tuh diramalkan kalau XRP itu bakal hit sekitar 589 up ya, plus tuh ada plusnya ya, dolar di akhir tahun teman-teman, end of the year ya teman-teman ya. Jadi entah ini akan benar-benar tercapai atau enggak ya teman-teman, dan end of the year-nya kapan gitu teman-teman. Ya mungkin saja tahun ini. Kenapa dikait-kaitkan sama tahun ini? Karena bertepatan sama waktu persidangan akhir untuk antara XRP dan SEC itu kan sekitar bulan Juli Agustus ya. Sekitaran itu sidangnya itu bakalan selesai dan berakhir, dan bisa saja di akhir tahun ini ya benar-benar terjadi ya, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Jadi kalau ini benar pun terjadi ya sudah, holder XRP ya siap-siap kaya raya gitu aja teman-teman. Kalaupun memang meleset dari ramalan ini ya sudah gitu kan teman-teman. Jadi ini untuk having fun aja ya teman-teman, jangan jadi patokan 100%. Namanya juga ramalan ya, bisa saja salah gitu teman-teman ya. Bisa saja ini cuman ya untuk hype-hype aja lah gitu teman-teman ya. And then next berita selanjutnya ya teman-teman, kalau misalkan di sini ya dari The Daily Hodl ya teman-teman ya. XRP holder petition to end SEC lawsuit meets required number of signature ya teman-teman. Ini artikelnya 16 Mei ya teman-teman. Jadi dibuka gitu ya untuk petisinya ya, biar kasus sama SEC-nya itu selesai gitu teman-teman. Nah, dan di sini udah ditulis teman-teman ya, has successfully ya, udah selesai dapat nih 30.000 petisi ya teman-teman yang diisi. Jadi belum ada konfirmasi selanjutnya untuk kasus ini ya teman-teman ya. Petisinya udah dibuka dan sudah mencapai target gitu ya teman-teman, 30.000 udah gitu, biar kasus XRP dan SEC ini selesai gitu ya teman-teman. Ibaratnya selesai dan damai gitulah teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini petisi 30.000 ini ya udah tercapai ya. Salah satu info bagus juga ya untuk para holder XRP dan perkembangan XRP ke depannya ya. Istilahnya buat damai lah XRP sama SEC. Kan awal-awal juga XRP sama SEC juga awalnya baik-baik aja, cuman terjadi perselisihan. Kenapa? Ya awal-awalnya kan SEC ini malah menduga gitu kalau misalkan XRP ini tuh kok kayak ngejual saham gitu teman-teman, ngejual saham tapi kok nggak ngikutin peraturan saham. Nah si XRP ini malah berpendapatan lain. Kalau misalkan dia ngejual XRP itu ya ini kan koin kripto kok, bukan saham. Jadi perbedaan pendapat dan pandangan tersebut, makanya ada kasus sampai saat ini. Seperti itulah intinya teman-teman ya. Jadi ini petisinya udah mencapai target ya. Kita doakan aja nanti semoga ada info lanjutan, bakal gue infoin lagi ya teman-teman. Next. Nah di sini tuh ada untuk bulan Mei juga nih, tanggal 21 Mei ya teman-teman. Info pertemuan berikut SEC dan Ripple untuk kasus ya teman-teman di 21 Mei. Jadi ini banyak banget digembar-gemborkan 21 Mei itu sidang akhir. Sebetulnya itu bukan sidang akhir teman-teman ya. Sebetulnya itu bukan sidang akhir ya. Jadi ini sidang antara SEC dan Ripple itu berlangsung 21 Mei. Itu sidang apaan? Ya sidang konversi virtual. Jadi ya semacam via Zoom lah, semacam itu ya, semacam via Zoom ya. Dan akan diawasi oleh hakim-hakim Sarah Netburn ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini bukan sidang akhir ya teman-teman.
ini adalah rangkaian persidangan ya. Jadi kan persidangan tuh ada tahapan-tahapannya lah gitu teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini singkatnya, selama persidangan, SEC kemungkinan akan mencari akses ke dokumen hukum tertentu yang dimiliki Ripple yang merinci nasihat hukum yang diterima perusahaan fintech di masa lalu untuk XRP. Melalui dokumen tersebut, SEC akan mendapat menyelidiki percakapan Ripple sebelumnya dengan otoritas hukum mengenai bagaimana XRP itu seharusnya diatur. Ya, regulator sekuritas juga sedang mencari cara untuk melawan pemberitahuan wajar Ripple yang mengklaim bahwa SEC tidak memberikan peringatan yang jelas sebelumnya bahwa XRP melanggar kebijakan investasi. Ya, teman-teman. Jadi kurang lebih intinya seperti itu ya. Jadi SEC ini jadi dikasih chance lah gitu ya buat misalkan membuktikan kalau misalkan gugatannya itu benar gitu terhadap XRP gitu teman-teman ya. Dan XRP ya kan kita tahu emang belakangan ini kan XRP memang tengah naik daun gitu. Udah diprediksi tuh hampir menang melawan SEC gitu teman-teman. Karena banyak yang beranggapan ya emang XRP Ripple itu memperjualkan XRP-nya toh juga sebagai koin kripto gitu, bukan sebuah saham. Jadi Ripple-nya itu bukan sekuritas gitu. Berbeda pandangan dengan SEC ya. Jadi kita nanti sama-sama kawal ya, istilahnya kawal. Kalau misalkan ada updatean terbaru nanti pasti gue update. Ya tapi nanti tanggal 21 ini kalau misalkan ada berita yang bagus, good news ya dan lain sebagainya pasti kurang lebih berpengaruh dengan harganya si XRP teman-teman ya. Untuk tanggal 21 ini ya. Dan kita tahu juga XRP itu tujuan utamanya itu menggantikan mata uang dunia ya, menggantikan dolar. Makanya si XRP ini memang dari dulu tuh terkenal udah kerjasama sama bank-bank dunia gitu teman-teman ya. Udah kerjasama, makanya istilahnya kayak bandar bank dunia juga banyak orang, banyak oknum juga nggak suka gitu sama XRP gitu. Mereka ketakutan ya kalau misalkan sampai suatu saat itu XRP dapat menggantikan mata uang dunia ini gitu teman-teman ya, mata uang dunia. Jadi XRP kan juga kita tahu kalau misalkan jumlah koinnya juga terbatas gitu kan teman-teman. Jadi bisa sangat bisa mencegah yang namanya inflasi gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari uang kertas kan dicetak terus ya bisa inflasi juga teman-teman ya. Kemudian juga harganya juga terus turun. Nah, beda dengan XRP ini harganya terus naik ya. Dia seiring berkembangnya zaman kripto sekarang ini teman-teman ya. Nah itu sekilas untuk beritanya dan kita langsung lanjut untuk ke chart harganya XRP teman-teman ya. Jadi kemarin itu ramai juga yang bilang kalau misalkan XRP ini breakout. Iya breakout teman-teman ya. Breakout itu di sekitar tanggal 15. Sekitar tanggal 15 itu memang dia udah breakout dan lanjut nih sampai sekitar harga 23.500-an sampai tanggal 16. Tapi dia dihajar turun lagi karena Bitcoin ya. Jadi terdampak dari Bitcoin teman-teman ya. Jadi kita masih sama-sama menunggu untuk pergerakan harga yang signifikan dari XRP ini ya teman-teman. Dan mengapa gue bilang di awal itu XRP itu koin yang kuat dari badai Bitcoin ya. Kalau misalnya kita lihat nih teman-teman ya dari chart harganya atau grafiknya di tanggal 23 ya teman-teman, di tanggal 23 bulan 4 dia ini hit ya, longsor ini akibat kena dampak Bitcoin ya, hit sampai 12.900 ini teman-teman di sini. Ini SOR dalam banget teman-teman ya. Ini SOR dalam banget. Dari sebelumnya itu kan sempat hit sekitar 28 ribuan, 28.800. Ini longsor dalam sekali. Nah, kemarin itu memang Bitcoin itu SOR teman-teman. Kalau misalkan kita lihat chart dari Bitcoin ini ya, ini SOR dalam. Ketimbang kita lihat nih di sini, Bitcoin pada tanggal 23 bulan 4. Itu di sini teman-teman. Ya. Jadi logikanya harusnya teman-teman logikanya XRP ini SOR-nya itu lebih dalam daripada sebelumnya. Ini kita lihat ya, ini tanggal 23 sore di sini. Ini Bitcoin sore di sini tanggal 23. Nah, kemarin ini beberapa hari belakangan ini SOR sampai sini teman-teman. Yang harusnya untuk XRP juga sangat mungkin untuk dia gapai di area sekitar sini. Sekitar harga sini teman-teman. Nah, sekitar 9.000, 10.000 harusnya. Tapi XRP malah di sini tuh memang turun sideways naik, terus turun malah naik lagi di sini, teman-teman. Ya. Malah dia mengalami naik turun di sini. Nggak mengalami SOR yang begitu dalam. Ya, teman-teman. Ya istilahnya di sini masih areanya dia di atas support sekitar di 19.000 ke atas ini, teman-teman. Logikanya kan harusnya dia SOR makin dalam. Ya, kalau dia benar-benar mengikuti Bitcoin, tapi XRP tidak benar-benar mengikuti Bitcoin. Memang terdampak tapi tidak sebegitu mengikuti Bitcoin ya, teman-teman. Tuh, lihat. Segini SOR-nya Bitcoin ya, sebelumnya sampai sini aja, tapi dia tidak nih, teman-teman.
harganya masih manteng di atas teman-teman tuh. Ya, jadi ini untuk XRP menurut gua oke banget ya. Kalau misalkan kita lihat dari historinya berdasarkan Bitcoin juga ya, perbandingannya. Ya teman-teman, harusnya shortnya makin dalam, sekitar 9.000 10.000 harusnya, tapi untung tidak teman-teman, untung tidak ya. Jadi ini adalah sebuah info bagus juga dan menarik buat kalian bisa ketahui mengenai harga XRP teman-teman ya. Dan targetnya masih sama menurut gua ke $2 dan $3 untuk target terdekatnya teman-teman ya. Dan gue juga masih belum putus asa lah untuk XRP ini ya. Tetap semangat lah ya buat kalian para holder XRP. Dan yang mau beli silahkan beli ya. Kalau misalkan kalian mau nambah muatan atau bang kalau mau beli sekarang gimana ya. Jadi sebenarnya ya di area sini teman-teman ya, ini sampai support sini itu kalian sudah bisa istilahnya cicil teman-teman di area sekitar dari 19.300 sampai 22.000. Itu kalian bisa cicil area sini. Entah kalian mau cicil di 20.000 bisa nih, support juga ada di 20.000 atau di 21.000 juga bisa ya. Area kuning ini sangat bisa kalian cicil teman-teman untuk XRP sebelum dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan kembali. Dan yang bertanya untuk yang nyangkut XRP ya di hold aja ya teman-teman, karena memang semua koin kemarin itu ya mengalami penurunan. Memang sekarang baru naik sedikit ya teman-teman, dan butuh waktu buat recover. Gak mungkin satu hari langsung semuanya recover teman-teman, butuh waktu ya teman-teman. Oke, jadi itu sekilas beberapa info ya teman-teman untuk gua bisa bahas XRP. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa bikin gua semakin semangat ya dalam membuat konten XRP ke depannya dan koin-koin lain ya, nggak cuma XRP ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.